Selamat datang kembali lagi. Kita akan membahas sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu. Kali ini kita akan membahas jurnal pembelajaran di modul 3. Nah, di modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini jurnal yang sudah diinput dan sudah ditelaah dan sudah centang hijau, berarti sudah selesai dan sudah sesuai. Kita buka, mungkin ini jadikan referensi Bapak Ibu guru membuat jurnal dan mengisi deskripsinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan jurnal ini, jangan lupa diklik dulu subscribe-nya dan klik loncengnya untuk channel ini berkembang. Oke, jangan lupa kita akan masuk ke jurnal pembelajaran. Pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif. Nah, ini jurnalnya yang harus pertama itu kita harus siapkan dulu PDF jurnalnya seperti di bawah. Nah, setelah disiapkan, nanti pada saat di input masuk ke menu ini jurnal harus isi dulu deskripsi dan refleksi. Nah, kita lihat deskripsinya seperti apa. Nah, alasan saya memilih tugas mengenai pendidikan inklusif sebagai pengalaman belajar bermakna adalah karena melalui pendidikan inklusif kita dapat merangkul semua dan memberikan kesempatan yang setara dalam pembelajaran. Ini bukan hanya tentang memberikan akses fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, responsif, dan bermakna bagi semua anak. Dalam suatu kelas terdapat beragam peserta didik, namun semua tetap mendapatkan kesempatan pembelajaran terbaik dari pendidik. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu, bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keragaman dalam cara belajar dan berkembang. Ini membantu guru memahami dan menghargai perbedaan individual serta merancang pendekatan yang lebih efektif. Pengalaman motivasi dan memuaskan. Banyak guru merasa bahwa memberikan dukungan pada anak-anak yang membutuhkan bisa sangat termotivasi dan memuaskan secara pribadi dan profesional. Melihat kemajuan dan pencapaian anak-anak ini seringkali memberikan rasa pencapaian yang mendalam. Kontribusi terhadap inklusi dan kesetaraan. Mengajar anak-anak berkebutuhan khusus juga berkontribusi pada tujuan yang lebih luas dari inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan. Ini membantu mempromosikan lingkungan belajar yang lebih adil dan mendukung bagi semua siswa. Nah, ini deskripsinya. Judul jurnalnya sih pengantar pendidikan khusus, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif. Jadi yang dibahas itu pendidikan inklusif. Ini deskripsinya ada beberapa paragraf. Ada 4 paragraf. Nah, di sini deskripsinya harus lumayan banyak.
Itu deskripsinya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke refleksinya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, ini refleksinya. Apa tantangan Bapak Ibu guru hadapi dalam melakukan tugas tersebut? Nah, jawabannya mendapatkan kesulitan dalam penyampaian pembelajaran untuk mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Jadi apa sih tantangannya gitu kan yang dihadapi saat melakukan tugas tersebut? Tugas tersebut itu tugas apa? Tugas pendidikan inklusif, ya kan? Ini yang kedua, kebutuhan individual yang beragam. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan tantangan unik. Menyesuaikan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini bisa sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang sangat individual. Keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu alat bantu khusus, bahan ajar, atau dukungan tambahan seperti terapis atau konselor. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan guru memberikan dukungan yang optimal. Jadi ada keterbatasan sumber daya juga. Tantangannya itu ya. Ada tantangannya lagi, pelatihan dan keterampilan. Tidak semua guru memiliki pelatihan khusus dalam ABK. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan khusus dapat menjadi hambatan dalam merancang dan menerapkan strategi yang efektif untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua nih, soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua, apa hal yang menarik yang Bapak Ibu temukan saat mengajarkan tugas yang dipilih? Hal yang menarik yang ditemukan adalah mendapat banyak pengalaman secara langsung dalam menghadapi keberagaman peserta didik yang mengingatkan dan keagungan Tuhan yang telah ciptakan berbagai kondisi manusia. Pembelajaran dua arah. Guru dapat belajar banyak dari anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal kesabaran, ketahanan, dan cara baru dalam melihat dan menyelesaikan masalah. Interaksi dengan anak-anak ini seringkali memberikan perspektif baru dan memperkaya pengalaman mengajar. Itu yang pembelajaran dua arah. Penerapan teori dalam praktek. Menghadapi situasi nyata seringkali mengharuskan guru untuk menerapkan teori-teori pendidikan dalam praktik sehari-hari. Ini memberikan guru kesempatan untuk menguji dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka berdasarkan umpan balik dari anak-anak. Kepuasan dalam membuat perbedaan. Merasakan dampak positif dari dukungan yang diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus bisa sangat memuaskan. Momen ketika seorang siswa berhasil dan menunjukkan kemajuan signifikan seringkali memberikan rasa pencapaian yang begitu yang mendalam bagi guru. Nah, ini kepuasan. Keberagaman keterampilan dan pendekatan. Setiap anak
berkebutuhan khusus mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda, yang mendorong guru untuk mengembangkan keterampilan baru dan adaptif. Hal ini memperkaya pengalaman profesional dan memfasilitasi pertumbuhan keterampilan mengajar. Apa saja perubahan yang dirasakan setelah mengerjakan tugas yang dipilih? Nah, yang pertanyaan ketiga, apa saja perubahan yang dirasakan setelah mengerjakan tugas yang dipilih? Kan tugasnya itu membuat jurnal anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif. Nah, jawabannya adalah perubahan yang dirasakan setelah mengajarkan tugas yang dipilih adalah terlebih tertarik pada mendalami dan mempelajari konteks pembelajaran pendidikan inklusif. Perubahan dan perspektif dan nilai. Pengalaman ini sering mengubah cara pandang guru terhadap pendidikan dan keberagaman. Mereka mungkin menjadi lebih menghargai pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan, serta lebih mendorong untuk memperjuangkan hak-hak siswa berkebutuhan khusus. Meningkatkan kesejahteraan emosional. Mungkin pekerjaan ini sangat menantang untuk melihat kemajuan dan pencapaian siswa, sering memberikan kepuasan dan rasa pencapaian yang mendalam. Ini dapat terdampak positif pada kesejahteraan emosional guru. Selanjutnya, peningkatan adaptabilitas guru. Guru menjadi lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan yang mungkin tidak dihadapi dalam konteks pengajaran tradisional. Ini meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani perubahan dan masalah secara efektif. Pengembangan kreativitas. Menghadapi kebutuhan yang beragam dari siswa mendorong guru untuk berpikir kreatif dan dalam merancang materi ajar dan kegiatan. Hal ini seringkali meningkatkan keterampilan kreativitas dan inovasi dalam proses pengajaran. Pertumbuhan pribadi. Banyak guru yang merasakan pertumbuhan pribadi yang signifikan, termasuk meningkatkan kesabaran, ketahanan, dan kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai perspektif. Ini hanya mempengaruhi cara belajar mereka, tetapi juga cara mereka berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu refleksinya. Jadi harus diisi. Ada beberapa pertanyaan di dalam refleksi. Ada 3 pertanyaan itu yang harus Bapak Ibu isi. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi isi terlebih dahulu deskripsinya, yang kedua refleksinya, lalu bisa diupload jurnalnya. Nah, sebelum masuk ke jurnal, yang belum subscribe dulu ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, terima kasih. Nah, ini jurnal pembelajaranku dengan judul Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Inklusif. Nah, pengertian pendidikan inklusif. Pengertian pendidikan inklusif. Inklusif adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik,
kondisi fisik, kepribadian, status suku, budaya, dan sebagainya. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Nah, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran di lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umurnya. Nah, itu menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Nah, apa tujuannya? Tujuan pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua peserta didik yang memiliki kebutuhan fisik, kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Prinsip pendidikan inklusif. Peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dan dalam pengembangan potensinya. Kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas sehingga bisa beradaptasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Melaksanakan pendidikan inklusif, suatu satuan pendidikan harus memperhatikan 3 dimensi dalam melakukan proses penyesuaian, yaitu kurikulum instruksional dan lingkungan belajar. Itu untuk prinsip pendidikan inklusif. Selanjutnya, alur pelaksanaan. Nah, semua peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif adalah konsep yang dikembangkan dari hak fundamental ini, tetapi dalam prakteknya membutuhkan alur penanganan yang praktis seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya jangan dari screenshotan, kita harus bikin sendiri gambarnya, gambar bagannya ini. Kalau tidak, gak usah dimasukkan bagan ini atau enggak alur pelaksanaan ini, karena akan direvisi kalau dalam satu page atau dalam satu halaman ini ada screenshotan. Jadi sistem tidak membaca bahwa ada teks gitu. Jadi terlalu kebanyakan ada gambar gitu, jadi teksnya kebacanya sedikit. Nah, itu di sini sebisa mungkin jangan dari screenshot atau dari gambar untuk bisa centang hijau. Nah, ini susah karena saya sebelumnya sudah direvisi dan ini berhasil setelah membuat atau
yang membuat ulang bagan ini bukan dari screenshotan. Oke, selanjutnya manajemen kelas. Faktor mobilitas. Kelas harus aman untuk setiap anak tanpa terkecuali. Selain aman, sarana dan prasarana harus aksesibel atau memberikan kemudahan untuk melakukan mobilitas atau bergerak. Itu manajemen kelas. Yang kedua, manajemen kelas yang faktor mobilitas. Yang kedua, faktor interaksi teman kelas. Guru harus mendorong dan merangsang teman lain untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus lain untuk di kelas tersebut agar aktif beradaptasi di kelas, bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan kelas yang lebih hidup. Guru harus mengembangkan interaksi antar teman, diskusi dengan siswa, orang tua, dan keluarga. Mereka membantu mengembangkan kelas yang dinamis. Strategi membentuk kelas inklusif. Strateginya apa saja? Yang pertama, instruksi dan bantuan. Menggunakan bantuan gambar, menjelaskan aturan berulang, bila diperlukan menggunakan helper atau guru lain. Shadow teacher atau GPK. Yang kedua nih strateginya, aktivitas dengan melihat respon anak dan waktu. Sudah menyesuaikan waktu yang diberikan dengan kebutuhan anak. Media, misalnya dengan membuat pensil lebih besar untuk melindungi pensil yang playground. Lingkungan merancang settingan kelas sesuai dengan kebutuhan anak. Itu strategi-strategi untuk membentuk kelas inklusif. Nah, refleksinya, pemahaman baru yang saya dapat dalam mempelajari konsep pendidikan inklusif adalah pentingnya prinsip memaksimalkan pengembangan potensi peserta didik tanpa kecuali dan melakukan proses penyesuaian, yaitu kurikulum, instruksional, dan lingkungan belajar. Yang kedua, yang paling menantang anggapan masyarakat mengenai pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus adalah sekedar manusia cacat fisik maupun mental, tidak bisa apa-apa, sehingga perlunya peniadaan hambatan yang bisa menghambat anak terhambat atau membatasi untuk beradaptasi penuh dalam pendidikan. Yang ingin saya pelajari terkait pendidikan inklusif adalah pendekatan lebih dalam sebagai bekal persiapan jika suatu hari memiliki anak berkebutuhan khusus, agar bisa menjadi pendidik yang berhasil dan mengembangkan potensi peserta didiknya. Nah, selanjutnya ini ada umpan balik. Ini umpan balik dari sejawat atau dari teman sama guru. Umpan baliknya itu, terima kasih pemaparan yang sudah disampaikan sangat jelas. Saya jadi mengerti dan memahami tentang konsep pendidikan inklusif. Yang kedua ini dari sejawat juga, terima kasih atas penjelasan terhadap konsep pembelajaran inklusif. Saya menjadi paham dan saya akan menerapkan di kelas saya. Itu untuk
jurnal pembelajaranku di modul 3 pendidikan berkhusus. Pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu jurnalku atau jurnal yang harus diupload. Oke, sebelum mengakhiri video ini, yang belum subscribe di subscribe dan tekan loncengnya. Oke, terima kasih.